Salam sehat bersama saya Dr. Faidan Banturuan. Pada video kali ini kita akan membahas cara alami untuk membantu menurunkan tekanan darah. Baik, sebelum mulai izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom, Haleluya, Wibeshem, Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, sebelum mulai dengan bagaimana caranya, tentu kita mau sepakat dulu ya tentang apa itu tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan di dalam pembuluh darah, dampak dari pompa jantung. Jadi jantung memompa darah ke seluruh tubuh, nanti dari seluruh tubuh itu balik ke jantung lagi. Nah, tugasnya adalah mengantar darah yang mengandung nutrisi dan oksigen, kemudian nanti di sel-sel tubuh terjadi pertukaran, nutrisi diantarkan, ampas sisa makanan dibawa balik, kembali ke jantung, demikian prosesnya. Nah, berapa tekanan darah yang normal? Angkanya 120/80. Pada beberapa orang itu tekanan darahnya itu sekitar 110/70. Ya nggak apa-apa ya, kalau memang Anda dari muda tekanan darahnya segitu, ikutin aja. Nah, yang penting nilai poinnya angkanya jangan lebih 20 poin dari sistolik dan 10 poin dari diastolik. Nanti kalau misalnya Anda sudah punya tekanan darah ada di atas angka 140, itu namanya sudah hipertensi ya. 140 sampai 160 stage 1, 160 sampai 180 stage 2, lewat dari itu nanti krisis hipertensi. Nah, kalau ada krisis hipertensi, yang kita takutkan adalah nanti komplikasi, yaitu bisa di kepala bisa kena stroke, di jantung kena serangan jantung, di ginjal bisa gagal ginjal, laki-laki bisa mengalami hipotensi, pokoknya nggak enak. Nah, jadi nggak enak ya, pokoknya itu menakutkan. Dan buat Anda yang sudah kena hipertensi dan belum kena dampaknya, jangan merasa percaya diri dan mengatakan, oh saya 160 tensinya saya kuat. Jangan coba-coba, ntar kalau udah kejadian Anda masuk ke titik di mana Anda nggak bisa balik ya. Baik, nah langkah pertama tentu adalah obat ya, tapi biasanya semua dokter akan mengatakan perlu perubahan gaya hidup, makanya perlu cara alami untuk membantu menurunkan tekanan darah. Nah, apa sih yang harus kita lakukan adalah, pertama kita harus tahu apa yang kita harus hindari, yaitu pertama soal makanan. Makanan ini khususnya yang banyak gula, baik makanan maupun minuman yang banyak gula. Anda mungkin harus tahu bahwa gula itu kalau dalam kadar yang tinggi itu menyebabkan terjadi penyempitan pembuluh darah. Kedua, gula menyebabkan kekentalan darah, menyebabkan jantung lebih berat memompanya. Kalau sempit, menyebabkan jantung juga lebih berat memompanya. Kedua, yang digoreng, apalagi goreng tepung. Ketiga, makanan olahan seperti sosis, nugget, dan kawan-kawan. Apalagi sosisnya digoreng. Nanti minumnya pakai minuman yang manis. Jadi pertama soal makanan. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi bukan menjadi makanan harian. Nah, kemudian yang kedua adalah minuman energi berlebihan. Waspada ya. Minuman yang di botol atau di saset itu sekali-sekali nggak apa-apa, tapi ketika menjadi berkali-kali, rutin, hampir tiap hari pakai atau sekali pakai seminggu 2-3 kali, sekali minum bisa 2 atau 3 serving, misalnya 3 botol atau 2 saset atau 3 saset, itu seminggu 2 minggu nggak apa-apa, tapi begitu lewat 1 tahun bahkan 2 tahun, itu bisa berisiko gagal ginjal, tekanan darah tinggi. Dan Anda akan kaget kalau ntar Anda tahu betapa banyak orang yang punya masalah dengan hal itu. Nah, artinya kalau memang butuh booster kafein, saya lebih sarankan menggunakan kopi asli, kalau bisa tanpa gula, kalau nggak pakai gula aren. Oke? Nah, kemudian yang harus dihindari yang berikut adalah penggunaan obat yang tidak rasional. Paracetamol, Anda sebut berbagai macam merek banyak. Sakit kepala orang pakai paracetamol, sakit sedikit paracetamol. Hati-hati, karena belum tentu masalah itu bisa selesai dengan begitu. Bahkan ada yang saya ketemukan mau berkendara ya, seorang driver mau berkendara minum paracetamol dulu supaya nggak sakit kepala. Ini udah nggak bener. Hati-hati, paracetamol bisa memicu masalah tekanan darah tinggi dan gagal ginjal. Tentu bukan kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau dijadikan harian seperti minum vitamin, itu yang berisiko. Itu yang saya minta Anda hindari. Ya, jadi itu yang harus dihindari yang pertama. Kedua, apa yang sebaiknya dikonsumsi? Yang harus dikonsumsi sebaiknya apa? Pertama yang saya minta adalah
air putih yang cukup, 30 cc per kilogram berat badan. Anda beratnya 60 kilo, satu hari 1800 cc, 1,8 liter. Anda beratnya 70 kilo, berarti 2100 cc. Anda beratnya 80 kilo, 2400 cc. Anda beratnya 90 kilo, 2700 cc. Air putih di luar minuman yang lain. Ini akan membantu pengenceran darah secara alami, membantu regulasi tekanan darah yang baik. Kemudian makan buah 3 kali sehari, khususnya yang sudah punya masalah hipertensi, yang harus dilakukan. Anda boleh pilih, boleh dikombinasi semangka, melon, timun. Saya ulangi, semangka, melon, timun. Makan buah harus dijadikan makanan pokok buat penderita hipertensi. Jadikan makanan pokok. Nasinya nggak penting, buahnya yang lebih penting. Nanti kalau butuh tenaga, Anda bisa pakai pisang buat sebagai tambahan tenaga. Nggak melulu nasi. Ya. Kemudian konsumsi minyak sehat yang misalnya berupa suplementasi omega 3, virgin coconut oil atau minyak zaitun. Saya nggak bahas detail suplementasi omega 3, virgin coconut oil atau minyak zaitun. Ini adalah yang harusnya masuk ke dalam tubuh kita, ya, karena tubuh kita membutuhkan lemak sehat. Nah, satu lagi adalah teh hijau untuk menemani olahraga. Jadi Anda diminta untuk berolahraga dan minum teh hijau sebelumnya. Nanti kombinasi keduanya membantu menurunkan tekanan darah. Bukan saat olahraganya. Saat olahraganya mungkin tekanan darah naik. Setelahnya tekanan darah Anda bisa turun secara alami. Dan tentu untuk olahraga adalah yang harus dilakukan sebagai bagian dari pengobatan dan pemeliharaan. Yang paling dasar yang harus dilakukan, saran saya adalah mau jalan kaki, bersepeda, atau renang. Boleh dikombinasi, pilih salah satu. 5-6 kali seminggu, minimal 30 menit, kalau bisa 1 jam. Jadi 6 hari seminggu Anda melakukan aktivitas aerobik, boleh sepeda, jalan kaki, berenang, boleh diatur, boleh campur-campur, boleh berenang aja, boleh sepeda aja, boleh jalan aja, sekitar 30-60 menit. Ini adalah bagian dari pengobatan secara alami dan juga untuk membantu memelihara. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong subscribe bagi yang belum, like sedikit, tik like-nya, kemudian bunyikan loncengnya supaya kalau ada video-video terbaru Anda mendapat pemberitahuan duluan, ya. Bagikan pada teman-temannya yang membutuhkan, sebab 1 dari 3 orang di Indonesia itu mengalami hipertensi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.